Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Ayat harian hari ini tertulis di dalam 2 Korintus 4 ayat 11. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Renungan, Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kita yang fana. Saudara yang terkasih, banyak orang ingin menjadi seperti Yesus Kristus dalam hal kuasa. Sebagian lagi yang ingin seperti Dia dalam hal karakter. Dan bagian yang paling sedikit adalah menjadi seperti Dia dalam kematian. Dan Rasul Paulus termasuk salah satu dari segelintir orang pada kelompok terakhir itu. Dia selalu membawa kematian Yesus Kristus dalam tubuhnya. Dapat kita baca di dalam ayat yang ke-10a. Tapi arti dari membawa kematian Yesus Kristus adalah menanggung semua penderitaan yang mengarah pada kematian. Dan tujuan dari membawa kematian Yesus Kristus adalah supaya kehidupan Kristus dinyatakan. Tapi bukan dinyatakan nanti di akhir zaman, tetapi sekarang di dalam tubuh kita. Sebagaimana kematian Yesus membawa kehidupan bagi umat tebusan, demikian pula proses yang membawa kematian Paulus menghasilkan kehidupan dalam diri orang lain. Saudara yang terkasih, ketika kematian terus bekerja dalam diri kita, kuasa kebangkitan Kristus juga terus bekerja untuk menghasilkan kehidupan dalam diri kita dan orang lain. Karena itu, sangat penting sekali memiliki tekad dan semangat juang dalam menempuh kehidupan yang banyak tantangan. Ada banyak orang putus asa, menyerah, dan enggan berjuang karena merasa tidak ada harapan bahwa dirinya berhasil. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus, kiranya kita tetap dimampukan untuk menjalani hidup tanpa mengenal putus asa, seberat apapun tantangan yang kita hadapi. Karena memang dalam nats kita dikatakan, hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kita yang fana ini. Di dalam memberitakan Injil, Paulus begitu banyak menghadapi tantangan, penolakan, dicemooh, bahkan banyak orang yang berusaha menganiaya dan memenjarakannya. Itu dilakukan oleh orang-orang yang belum mengenal Kristus. Meskipun maut selalu mengintai Paulus dan hamba-hamba Tuhan yang lainnya, namun penderitaan mereka ini menjadi jalan kasih karunia-Nya. Kasih karunia dari Yesus yang sangat berlimpah-limpah diberikan bagi mereka. Meskipun mereka berhadapan dengan tantangan, namun mereka tetap giat melayani dan memberitakan firman Tuhan. Mereka justru semakin bersemangat melayani Injil Kristus. Inilah keteladanan kepada orang percaya. Jangan pernah kecut menghadapi tantangan. Tetaplah beritakan kebenaran firman Tuhan kepada siapa saja dan kapan saja. Memberitakan keselamatan dan hidup dalam Kristus, Tuhan yang kita sembah, kita banggakan, dan satu-satunya yang kita muliakan. Amin.